Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Semoga kebahagiaan, kesehatan, ketetapan iman dan juga ketakwaan selalu tercurah limpahkan kepada kita semua dimanapun kita berada. Selanjutnya sholawat ma'asalam tak lupa semoga tetap kita baca, semoga tetap kita curahkan ke pundak baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan harapan kita diakui sebagai umatnya di dunia hatta akhirah nantinya, amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit prolog sebelum masuk ke perkenalan. Pada kesempatan berbahagia ini saya memenuhi tugas dari mata kuliah pengelolaan pendidikan, inovasi pengelolaan pendidikan Islam, yang pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan terakhir, yakni ujian akhir semester, yang mana kami selaku mahasiswa aktif di pendidikan jarak jauh UIN Siber Syekh Nurjati diperintahkan untuk membuat video yang berdurasikan 30 menit, yang mana pada menit ke 1 sampai 5 nantinya saya akan memperkenalkan diri. Baik, tidak panjang dan tidak lebar prolog yang saya sampaikan. Perkenalkan Pak dosen, nama saya Muhammad Ulin Nuha. Saya berasal dari Kota Ukir, Jepara, Jawa Tengah, Pak. Akan tetapi Allah menakdirkan saya saat ini mengabdikan diri di lembaga pendidikan pondok pesantren, dan juga di dalamnya ada muatan-muatan formilnya, mulai dari Raudhatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan juga Madrasah Aliyah, yang mana madrasah tersebut di bawah naungan yayasan yang beralamatkan di Jalan 14 Unit 5 Kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Jadi saya statusnya merantau, Pak dosen, di Jambi sebagai tenaga pendidik di sini. Karena dulu waktu kami belajar, kami diberikan motivasi oleh guru-guru kami, nantinya kalau kalian kembali ke masyarakat, maka salurkan dan juga tularkan ilmu yang sudah kalian dapatkan. Maka dari itu saya berangkat dari Jawa ke Sumatera, tidak lain dan bukan saya berniat untuk nasrul ilmi, untuk menyampaikan kebaikan. Semoga nantinya itu menjadi amal ibadah bagi saya pribadi dan bagi murid-murid yang lain, bisa mengamalkan ilmu yang sudah mereka dapatkan. Di sini saya, Pak dosen, dengan saya Muhammad Ulin Nuha dengan nomor induk mahasiswa 2281131 menyampaikan bahwa saya di lembaga pondok pesantren Darussalam ini menduduki peran atau berperan sebagai tenaga pengajar, yang mana satmikal saya saat ini di Madrasah Aliyah. Jadi di Madrasah Aliyah. Cuman saya lebih aktif atau pengabdian saya difokuskan pada PDF-nya nantinya. Cuman saya pun juga mengajar di Madrasah Aliyah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit terkait tentang inovasi-inovasi yang saya dapatkan selama 1 semester dalam mata kuliah inovasi pengelolaan lembaga pendidikan Islam ini,
yang mana inovasi tersebut saya pikir tidak memberatkan dan cocok untuk diimplementasikan di lembaga kami ini. Baik, pada kesempatan yang mulia ini saya akan memaparkan struktur keorganisasian yang ada di lembaga tempat saya mengabdi ini. Perlu untuk saya sampaikan bahwa lembaga Pondok Pesantren Darussalam merupakan sebuah lembaga pendidikan yang mana pendidikan atau lembaga tersebut berdiri di atas naungan yayasan. Di dalamnya terdapat beberapa lembaga, mulai dari Raudhatul Atfal untuk formilnya, dilanjutkan dengan Madrasah Ibtidaiyah, dilanjutkan dengan Madrasah Sanawiyah, dan juga Madrasah Aliyah untuk tingkat perjenjangnya dari madrasah-madrasah formil yang ada di bawah naungan yayasan tersebut. Selain daripada itu, di dalam lembaga pondok pesantren ini juga ada beberapa lembaga-lembaga pendidikan lain seperti pendidikan diniyah formal, yang mana pendidikan tersebut merupakan suatu pendidikan yang ada juga di bawah naungan lembaga atau di bawah naungan yayasan tersebut. Nama lembaga pendidikan diniyah formalnya adalah Madad, Madrasah Diniyah As-Suyutiyah Darussalam. Selain itu ada juga lembaga yang bernaung di bawah yayasan, yakni lembaga Tahfidzul Quran, dan ini alhamdulillah menjadi salah satu program unggulan dari pondok pesantren kami dan menjadi program favorit yang diminati oleh banyak santriwan maupun santriwati. Adapun pada lembaga saya ini, tempat di mana saya mengabdikan diri, adapun ketua yayasannya adalah Bapak Kiai Haji Khairus Salam dan ketua komitenya adalah Bapak Haji Miarso. Bapak direkturnya adalah Bapak Anas Sahudin MPD. Karena saya merupakan guru aktif yang bersatmikal di Madrasah Aliyah, maka saya memiliki kepala madrasah yang bernama Bapak Mukhdor SPD, dan di madrasah atau Raudhatul Atfalnya ada Ibu Jatmiyatun SPD, di madrasah MI-nya ada Bapak Ustadz Mas'ud SPD GR, dan di madrasah sanawiyahnya ada Bapak Hari Pamuji SPDI. Beliau-beliaulah yang masuk dalam struktur organisasi mulai dari yayasan maupun kelembagaan yang ada di Pondok Pesantren Darussalam ini. Adapun Pondok Pesantren Darussalam ini di bawah naungan yayasan ada dewan-dewan pengasuh yang jumlahnya 5, dan dewan pengasuh tersebut bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ada bagian kurikulum, ada bagian ketertiban, ada bagian-bagian yang lain tentunya ya. Jadi 5 dewan pengasuh tersebut, satu diantaranya adalah Bapak Ustadz Muhammad Amin, ada juga Bapak Muhammad Ankam atau Ahmad Ankam. Beliau merupakan anggota dewan yang ada di Kabupaten Tebu. Dan juga ada Neng Mila Nur Faizatin. Beliau merupakan putri dari Abah almarhum almaghfurlah Abah Yai Faik Saifuddin. Pada lembaga tempat kami mengabdi, yakni di Pondok Pesantren Darussalam, tentunya tidak luput dari problematika ataupun juga persoalan yang kami hadapi. Persoalan itu pastilah ada dimanapun tempat kita mengabdi, pasti ada yang relate dengan kondisi kami saat ini di Pondok Pesantren Darussalam. Dan tepatnya saya akan mengutip sedikit
dari pengalaman kami sendiri yang ada atau yang bersatmikal di Madrasah Aliyah Ghazaliyah Darussalam. Problematika yang pertama adalah terkait tentang kesadaran akan pentingnya pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran tentang pentingnya berakhlakul karimah. Dan yang ketiga, kami tarik kesimpulan dari beberapa persoalan yang ada di madrasah kami itu, bahwasannya asal muasal permulaan dari timbulnya persoalan yang sudah saya sebutkan di awal itu mencuat dari kurangnya kedisiplinan siswa maupun guru yang ada di lembaga tersebut. Nah, hal ini tentunya menjadi perhatian khusus dan juga menjadi sebuah PR bagi pemangku jabatan ya tentunya, karena mengingat saya di sini hanya sebagai guru di bawah naungan kepala madrasah, tentunya saya tidak bisa berbuat banyak karena kami pun juga di sini sifatnya merupakan anak buah, bukan bos bahasanya. Jadi kami mengikuti dan memberi saran ketika ada rapat-rapat besar, kami menyampaikan saran atau persoalan serta polemik yang kita temukan di dalam perjalanan pembelajaran yang sering kita lakukan atau yang kita lakukan saat ini. Nah, dari kesadaran sendiri perlu saya sampaikan bahwa mengapa kesadaran di sini sangat kurang, karena kurangnya pengadatan terkait tentang misal akhlakul karimah sendiri. Berbeda halnya dengan pondok-pondok pesantren di Jawa. Saya tekankan sekali lagi, saya saat ini mengabdikan diri di pondok yang ada di Sumatera, merupakan pondok yang ada di tempat pelosok bahasanya ya, di tempat 3T terdalam, terdepan, ya intinya 3T itu tadi Pak dosen. Di sini sangat minim pengetahuan akhlak, minim pengetahuan keagamaan, karena memang mereka didominasi oleh penduduk Minang asli dari penduduk Sumatera, yang mana itu merupakan mempunyai gaya hidup yang berbeda dengan kita di Jawa. Kalau kita di Jawa dulu waktu nyantri itu punya akhlak yang baik, tapi beliau di sini atau anak-anak yang sekolah di sini itu belum bisa seperti itu, dan kami punya PR itu untuk menjadikan mereka sebagai insan yang kamil, insan yang berakhlakul karimah. Lah itu bermuasal dari kurangnya kedisiplinan. Jadi kedisiplinan untuk kita sendiri, mengajarkan kepada mereka, memberi contoh kepada mereka, dan mengingatkan secara kontinu kepada mereka akan pentingnya yang pertama akhlak karimah, yang kedua adalah kedisiplinan. Kedisiplinan ini luas, artinya kedisiplinan waktu, kedisiplinan bertutur kata, kedisiplinan berpakaian, itu semuanya masih minus karena memang kurangnya pengadatan, bukan kurangnya pengarahan dari kami, bukan, tapi kurangnya pengadatan. Karena adat itu bisa menjadi sebuah hukum, al-adatu muhakamah. Jadi adat bisa menjadi hukum. Kalau adat itu baik, maka sekelompok yang ada di situ akan mengikuti adat itu dengan adat-adat yang baik. Nah, karena di sini adalah adatnya adat-adat dusun kalau bahasa orang sini, dan itu jauh dari kata unggah-ungguh dan juga kedisiplinan. Mereka belum paham apa itu unggah-ungguh, apa itu akhlakul karimah, dan beliau juga belum begitu menyadari, anak-anak di sini itu belum begitu menyadari bahwa betapa pentingnya kedisiplinan. Nah, maka dari itu saya di sini akan mengimplementasikan selama saya 6 bulan lamanya mengikuti pembelajaran mata kuliah inovasi pengelolaan lembaga pendidikan, yang mana ini nanti saya akan mengimplementasikan sebuah inovasi saya untuk menanggulangi atau untuk mengurangi, minimal lah, kalau belum bisa menghilangkan ya minimal mengurangi problematika dan permasalahan yang
kami hadapi di lembaga tempat kami mengabdi ini. Yang mana 2 poin tadi, yakni kurangnya etika akhlakul karimah dan juga kurangnya kedisiplinan pada siswa yang ada di Pondok Pesantren Darussalam ini, tepatnya di lembaga Madrasah Aliyah Ghazaliyah Darussalam ini. Berkaitan tentang persoalan dan problematika yang sudah saya identifikasi dan saya temukan di tempat atau di lembaga tempat saya mengabdikan diri ini, yakni yang pertama tentang kurangnya pemahaman atau kurangnya implementasi akhlakul karimah ataupun pengadatan. Yang kedua, kurangnya kedisiplinan siswa, meliputi waktu, meliputi gaya berpakaian dan lain sebagainya. Tapi yang jelas yang perlu ditekankan di situ 2 poin itu. Maka saya di sini akan merencanakan sebuah inovasi, guna dan harapannya adalah untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, untuk membuat pengadatan yang baik, pengadatan seperti mengadatkan berakhlakul karimah, beretika yang baik di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah Ghazaliyah Darussalam ini, dan juga mengadatkan kedisiplinan untuk seluruh siswa Madrasah Aliyah Ghazaliyah Darussalam ini. Berkaitan tentang langkah-langkah inovasi yang akan saya implementasikan, ini nantinya tidak langsung bersifat luas, karena di sini saya selain sebagai guru, saya sebagai alhamdulillah dipercayai sebagai wali kelas juga di kelas 11 IPS, yang mana inovasi ini nantinya akan saya uji, akan saya lakukan dengan skala kecil dulu, yakni di kelas 11 IPS terlebih dahulu. Adapun rangkaian implementasi dari inovasi yang akan saya terapkan ini tadi, itu yang pertama, saya akan membuat sebuah kartu atau buku laporan kegiatan harian, yang mana pada buku tersebut nantinya ada poin-poin penting tentang a'malul yaumiyah atau kegiatan-kegiatan harian yang sering dilakukan oleh para siswa maupun siswi dan juga para santri tentunya. Kegiatan harian itu nantinya akan kita rangkum dalam sebuah buku. Misalkan contoh kecil, mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, itu kegiatannya apa saja nanti ditulis di situ. Terus setelah itu, ketika anak tersebut selesai melakukan kegiatan yang sudah ditulis, misal sholat subuh berjamaah, maka santri tersebut setelah selesai melakukan kegiatan sholat subuh berjamaah, maka santri tersebut menceklis di bawahnya, oh saya sudah melakukan sholat subuh berjamaah. Nah, nanti kegiatan selanjutnya sebelum berangkat sekolah di pondok biasanya apa? Di pondok biasanya mandi dan sarapan pagi. Itu kan merupakan sebuah pengadatan baik, melakukan kedisiplinan, membiasakan diri sarapan pada waktu yang tepat, mandi pagi pada waktu yang tepat. Jadi tidak bermalas-malasan atau membuang waktu dengan sia-sia. Misal nanti programnya ditulis juga di situ, mandi dan sarapan pagi dan mandi dan sarapan pagi. Nah, nanti ketika santri selesai melaksanakan mandi maupun sarapan pagi, maka di bawahnya di checklist, oh saya sudah melaksanakan itu. Selanjutnya berangkat sekolah tepat waktu, yakni jam 07.30 berangkat sekolah tepat waktu. Misalnya itu kalau memang dia berangkat sekolah tepat waktu, maka dia checklist di
di kolom yang sudah disediakan dari masing-masing subnya. Nanti sebelum berangkat sekolah tepat waktu di pondok ada kegiatan sholat duha bersama, itu pun juga dimasukkan di situ. Jadi amal yaumiyahnya itu semuanya dijadikan kolom itu. Nanti kalau memang dia melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka checklist di situ di bawahnya. Lah kartu yang akan saya terbitkan ini itu nantinya berdurasi selama 1 minggu lamanya. Jadi untuk kegiatan ini, inovasi yang akan saya implementasikan bertujuan, yang pertama tujuan untuk mendeteksi bahwasannya setiap siswa, setiap santri itu melakukan kegiatan yang ada di pondok dengan sepenuh hati, dengan sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah kami terapkan. Artinya melatih kedisiplinan, itu yang pertama. Yang kedua, selain kedisiplinan yang dilatih, di sini juga melatih kejujuran, karena kita tidak melibatkan guru ataupun orang lain untuk menceklis bahwa saya sudah melakukan kegiatan sholat subuh berjamaah loh. Itu anak sendiri yang menceklis. Dari situ kita menanamkan pentingnya rasa tanggung jawab dan pentingnya kejujuran. Maka kami harapkan karakter-karakter baik seperti itu akan tertanam pada anak-anak didik kami. Selain sholat duha, misalnya kami masukkan pada kolom selanjutnya berdoa sebelum masuk kelas misalnya, itu kan juga pengadatan yang bagus. Anak tersebut berdoa atau tidak? Kalau berdoa berarti di checklist. Terus berbicara menggunakan bahasa yang sopan dan santun misalnya. Nah, nanti di bawahnya kalau memang anak tersebut di hari tersebut kok melakukan kegiatan tersebut, ya berarti di checklist saja di bawahnya. Nah, nanti rekapan dari pertemuan ini tadi itu direkap seminggu sekali. Nah, 1 minggu sekali. Yang mana yang akan merekap ini nantinya wacana kami, yang akan merekap adalah wali kelasnya masing-masing. Jikalau nanti sudah terimplementasikan di seluruh kelas di satu lembaga ya. Karena ini nanti masih sifatnya uji coba, akan saya laksanakan sendiri di kelas saya sendiri. Saya mau wali kelasi di kelas 11 IPS, maka saya akan lakukan itu di kelas 11 IPS. Adapun setiap kartu itu nanti tidak tertukar, karena di situ kami akan menyebutkan satu nama identitas ya, nama. Yang kedua kelas berapa, misal aliyah jurusan apa, IPA, IPS atau bahasa. Terus nantinya agar kartu ini tidak disalahgunakan, karena kartu ini kan sifatnya ada expirednya ya, karena hanya berlaku 1 minggu, maka di sini kami tuliskan juga untuk di bawah identitas anak itu kami tuliskan juga tertanggal mulai tanggal titik-titik sampai dengan titik-titik. Jadi 1 minggu itu nanti ditulis di situ. Misal tanggal 1 sampai tanggal 7 bulan apa misalnya. Jadi tidak bisa kartu ini disalahgunakan untuk minggu-minggu yang tidak sesuai dengan yang tertera di identitas kartu tersebut. Semoga saja ini bisa diimplementasikan. Maka kami mengharapkan dukungan dan bimbingan dari Pak dosen. Apa yang kurang dari inovasi yang akan kami terapkan, semoga nanti ada feedback yang diberikan melalui komentar yang ada di Damel. Itu kan bisa nanti kami harapkan sekali arahan dari Bapak dosen. Jadi nanti untuk rekapannya, jika memang nanti sudah terimplementasi di semua jenjang di satu lembaga madrasah aliyah ini, yang bertanggung jawab untuk merekap setiap minggunya adalah wali kelas, karena setiap kelas pasti ada wali kelasnya. Wali kelas merekap kegiatan anak selama 1 minggu, meliputi kedisiplinan dan juga akhlakul karimah. Itu. Lah nanti per 1 minggu untuk anak yang memang benar-benar menjalankan kegiatan dengan baik dan anak tersebut tidak terindikasi melakukan kebohongan atau kecurangan dalam melakukan kegiatan, artinya checklist itu tadi, maka akan kita berikan reward.
Yang pertama akan kita berikan reward melalui sebuah ucapan. Jadi kita sebut nama anak tersebut, kita jadikan anak tersebut sebagai contoh untuk anak-anak yang lain yang belum bisa melakukan kegiatan seaktif beliau. Kapan waktu itu disebut? Kapan pemaparan atau pemberian sebuah penghargaan melalui ucapan tadi dilakukan? Seminggu sekali juga setelah dilakukan itu tadi ya. Terkait tentang reward melalui sebuah ucapan akan kita berikan kepada putra-putri atau siswa-siswi kami 1 minggu sekali di waktu upacara. Tujuan kami adalah satu, memberi penghargaan atas pencapaian kegiatan selama 1 minggu kepada anak tersebut. Selain itu juga kami memberikan motivasi kepada siswa-siswi yang lain yang belum bisa melakukan aktivitas seaktif beliau itu. Kapan waktunya? Waktunya adalah ketika pelaksanaan upacara bendera di hari Sabtu, karena kami swasta liburnya di hari Jumat dan hari Sabtu itu ada upacara bendera, maka di situ akan kami sampaikan, akan kami berikan reward melalui ucapan itu per 1 minggunya. Lah nanti dari 1 minggu ini nanti per bulannya akan kita kumpulkan. Jadi buku atau buku catatan kegiatan harian anak tadi yang sudah di checklist dan sudah direkap untuk mengetahui kegiatan selama 1 minggu oleh wali kelas, itu nanti dibawa oleh wali kelas, sehingga per bulannya itu nanti kita punya 4 buku, 4 kertas, yang nantinya 4 kertas laporan hasil kegiatan selama 1 bulan tersebut itu nanti akan kita laporkan kepada orang tua ataupun wali. Jadi wali pun juga bisa ikut mengkontrol bagaimana sih perkembangan anak kami yang ada di pondok pesantren selama rentan waktu 1 semester, misalnya 1 bulan. Kalau ini laporannya 1 bulan, berarti selama rentan waktu 1 bulan ini seperti apa sih kegiatannya, aktif atau tidak aktifnya di mana, kira-kira sebabnya apa. Itu nanti orang tua pun juga mengetahui perkembangan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan yang ada ini. Lah ini itu nantinya karena ini bersifat uji coba, yang pertama saya akan implementasikan di kelas, dan nantinya wawasan kami, harapan kami akan mengimplementasikan tidak hanya pada siswa di kelas tempat saya mengajar saja, tapi di seluruh lembaga mulai MI, MTS, MA itu. Selain itu juga di lembaga-lembaga yang lain, di tahfidz misalnya, dengan kegiatan-kegiatan yang berbeda tentunya, karena setiap lembaga itu memiliki kegiatan yang berbeda. Misal kalau di madrasah diniyahnya ya berarti kegiatannya adalah mengikuti ngaji atau tidak, mengikuti setoran hafalan atau tidak, nanti sudah berbahasa Arab untuk kesehariannya atau belum, sudah berbahasa Inggris untuk jurusan bahasa Inggrisnya atau belum. Nah itu nanti bisa disesuaikan dengan lembaga maupun jurusan masing-masing ya. Tapi insya Allah bisa diimplementasikan. Sampai saat ini kami membangun komunikasi dengan para pemangku kebijakan, dalam hal ini adalah Bapak Kepala Madrasah, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang baik. Cuman memang belum saya implementasikan untuk seluruh kelas. Saya baru mencoba meneliti kira-kira inovasi yang akan saya terapkan ini memiliki kelemahan apa, memiliki kelemahan bagaimana. Dan saya temukan kelemahan ini itu kemungkinan, ini baru kemungkinan saja, kemungkinan kelemahan yang pertama sekali saya temukan adalah ketidakjujuran siswa dalam mengisi absensi kegiatan keseharian ini. Mungkin itu, tapi nantinya akan kami kembangkan juga. Kembangkan kemana? Kegiatan ini kan di bawah pengawasan guru. Jadi nantinya tindak lanjut selanjutnya ketika memang terjadi manipulasi data dalam pengisian checklist kegiatan itu
maka akan kita libatkan guru-guru yang mendampingi. Misalnya sholat subuh berjamaah itu kan pasti ada imamnya. Imamnya biasanya memang bapak-bapak guru dan ustadz. Maka kami wajibkan tidak hanya menceklis nantinya. Ini tindak lanjutnya setelah ditemukan terjadi persoalan demikian, maka tindak lanjutnya nanti yang berhak untuk mengisi anak ini ikut kegiatan atau tidak, itu tidak lagi anak sendiri, tapi siapa? Tapi guru yang bertanggung jawab pada kegiatan tersebut. Oke, jadi insya Allah ini akan kami usahakan, kami goalkan minimal akan goal di lembaga tempat saya mengabdi, yakni di Madrasah Aliyah Ghazaliyah Darussalam. Dan saat ini baru tahap negosiasi dan juga tahap uji kelayakan inovasi untuk diimplementasikan nantinya. Dan harapan saya sendiri tidak hanya pada siswa terkait hal ini, tidak hanya pada siswa tapi juga pada guru, mulai dari kedisiplinan waktu, kedisiplinan berpakaian, dan juga bertutur kata yang baik. Disesuaikan saja nantinya. Kalau memang kegiatan di bulan ini sudah menjadi budaya dari hasil ini tadi, sudah menjadi budaya, maka kita ganti lagi nanti objeknya, bukan sholat subuh lagi, tapi diganti misalnya membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat mingguan misalnya. Itu bisa nanti. Disesuaikan saja. Ini tujuannya untuk mengontrol kegiatan-kegiatan dari para santri itu sendiri, dari para siswa dan juga siswi itu sendiri. Baik, dari inovasi yang saya paparkan mulai dari awal sampai akhir, saya akan mulai sedikit berpikir tentang keberhasilan dari inovasi yang akan saya implementasikan tersebut secara persentase sesuai dengan kondisi yang kami hadapi saat ini di lembaga tempat kami mengabdi. Insya Allah 80% inovasi tersebut akan terlaksana dengan baik, cuman belum bisa semulus yang kita harapkan, dan itu sudah saya sampaikan di awal. Kemungkinan hal-hal buruk yang terjadi, artinya kemungkinan kecurangan-kecurangan yang terjadi itu sudah bisa kita baca, dan insya Allah sudah kita siapkan juga antisipasi dan jalan keluar ketika terjadi hal-hal demikian. Insya Allah 80% nantinya akan bisa diimplementasikan. Kita mulai dari yang kecil dulu, dari kelas, nanti naik ke lembaga secara umum. Dan saat ini untuk lembaga secara umum sudah masuk ke tahap diskusi antara saya yang memiliki inovasi dan juga pemangku kebijakan. Dalam hal ini adalah Bapak Muhdhor SPD selaku Kepala Madrasah. Dan kami pun menyarankan, memberi saran kepada para pemangku kebijakan, jikalau memang ada inovasi-inovasi demikian yang bersifat membangun, yang bersifat menjadikan lembaga kita menjadi lebih baik, mendidik karakter anak-anak didik kita semua, maka tolong dukung dan loloskan inovasi-inovasi seperti itu. Karena apa? Karena mengingat keadaan yang ada berkaitan tentang akhlak maupun kedisiplinan merupakan kondisi yang krusial menurut saya, karena kedisiplinan itu merupakan kunci dari segalanya. Kalau tidak disiplin, maka kegiatan yang lain pun juga akan terbengkalai, karena berawal dari ketidakdisiplinan. Dan akhlak itu menurut saya juga harus dinomorsatukan. Kenapa demikian? Karena akhlak itu merupakan suatu perilaku yang bisa dirasakan langsung oleh orang lain sebelum kita berbicara. Itu akhlak. Kalau kita kelihatan pandai itu bisa dilihat setelah kita berbicara. Tapi kalau akhlak, sebelum kita berbicara pun itu orang lain itu sudah bisa mengetahui, oh anak ini memiliki akhlak yang baik, anak ini memiliki akhlak yang kurang baik. Itu sudah bisa dinilai sebelum anak itu berbicara. Itu kalau akhlak. Maka 2 poin ini sangatlah penting. Dan di sini saya berusaha untuk mengimplementasikan inovasi yang sudah saya pikirkan sejak lama, dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan mata kuliah inovasi pengelolaan lembaga pendidikan Islam ini, sehingga ini menjadi bahan bagi saya, bahan pemahaman bagaimana cara
mengelola lembaga pendidikan dengan baik dan benar, maka saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang selama 1 semester ini telah membimbing saya. Dan harapannya semoga dari inovasi ini nantinya yang akan saya implementasikan bisa memberi manfaat kepada saya pribadi dan juga bisa memberi manfaat kepada anak-anak didik kami, siswa maupun siswi kami di Pondok Pesantren Darussalam ini, lebih tepatnya di Madrasah Aliyah Ghazaliyah Darussalam, di mana tempat saya mengabdikan diri. Dan ilmu yang sudah saya dapatkan selama 1 semester belajar dengan Bapak dosen, belajar dalam mata kuliah pengelolaan inovasi pengelolaan lembaga pendidikan ini bisa memberi manfaat kepada banyak pihak dan memberikan efek positif kepada kita semua. Mungkin kiranya itu mulai dari awal sampai akhir Bapak dosen terdapat banyak kesalahan dan kekhilafan, itu murni dari kebodohan saya pribadi, dan jika ada kelebihan, ada sesuatu yang baik, maka itu diberikan murni dari Allah kepada saya. Jadi kurang dan lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.